Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi khassana wa faddalana wa syarrafana bil intisabi lil Islam wa bi mahabbati khairil anam. Salatan wa salaman ala nuril atam misbahul dhulam syafi'il umam yawm az-ziham sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tayru yumnin ghanna fatarana. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahu maulana al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Segenap para kiai, para ulama, para sesepuh, para orang-orang tua, mobil khusus yang menjadi sebab hadirnya saya dan kita semua ke tempat yang mulia ini, sahibul bait, orang tua kita, guru kita, Dr. Ustaz Bapak Kiai Haji Fasyani Hatta, beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan kita doakan diberikan panjang umur, sehat walafiat, keberadaannya menjadi sebab Allah ridho kepada kita murid-muridnya, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang senantiasa beliau berikan menjadi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita doakan apa yang diniatkan oleh beliau menjadi hajat beliau digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi keinginan beliau berupa pondok pesantrennya. Alhamdulillah kemarin saya ngisi di pondok pesantren beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan ya, untuk menjalankan amanah, untuk bisa mencerdaskan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para kiai, ini mohon maaf karena yang udah kecatat aja sama saya, tadi saya minta belum dicatetin juga ya. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Yusri, Kiai Haji Rusdi Yusuf, Kiai Haji Ahmad Farid. Itu yang saya mampu catat. Bukan berarti nggak mau nyebutin, karena memang nama panitianya juga nggak dikasih. Tanpa terkecuali semuanya kita hormati, kita muliakan, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Teriring doa kita, mudah-mudahan guru-guru kita yang saat ini ada di tengah-tengah kita, Allah senantiasa berikan sehat walafiat, berkah manfaat ilmunya untuk kita, dan keberadaannya menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf kami nggak berdiri karena belum lama habis operasi juga, jadi masih kondisinya belum sehat betul. Jadi mohon izin pada khususnya para guru-guru, kami berbicara di atas kursi. Alhamdulillah saya nggak ngomong banyak-banyak, cuma saya minta waktu sama orang apa nih, jalan apa nih? Jalan Kiai Haji Thohir, apa namanya kampung? Kampung Baru. Kampung Baru, nggak kurang dari 3,5 jam gimana? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Banyak loh. Tadi acaranya tasyakuran
7 bulan aja itu ya total minta waktu nggak kurang dari 1,5 jam tuh ngomong itu. Habis itu ada walimatus safar juga 1 jam dah ya. Ada 100 hari juga sudah 3 jam. Gimana, cocok apa enggak? Situ enak tinggal dengerin. Saya babak belum mulutnya. Alhamdulillah, saya lihat orang kampung baru mau diundang syukuran, yang berarti kita mau diundang atas pemberian nikmat Allah kepada saudara kita. Itu dulu yang pertama. Yang menandakan artinya orang kampung baru ini orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah, punya hati baik sama saudaranya. Kita orang ahlus sunnah wal jamaah. Dikit-dikit bawaannya mau syukuran aja. Betul apa enggak? Ini saya mohon maaf, hidung aja ini mancung. Lidah mah Betawi. Ya. Lidah Betawi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita orang ahlu sunnah wal jamaah, jangan cuma 7 bulan, 4 bulan aja udah ada yang bikin. Betul? 4 bulanan udah ada kiai juga. Setiap harinya acara-acara yang memang ini diprakarsai oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita, para auliaillah, orang-orang yang memiliki kedekatan dirinya, berpangkat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, acara-acara seperti malam hari ini bukan karang-karangan mereka para ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal demi Allah. Ini bukan karang-karangan guru-guru kita. Semua ini memiliki, sebelum kita berbicara lebih banyak, macam-macam di antara kita ini yang tingkatan rasa syukurnya berbeda-beda. Tingkatan rasa syukurnya berbeda-beda. Padahal kebutuhan pokoknya sama semua. Malam ini, kalau misalnya ada kebuli, ini ada kebuli nggak nih? Ada nggak? Ini jangan sampai salah ngomong nih saya. Ada bener? Baunya nggak kedengeran bener? Ada bener ya? Kira-kira satu nampan kita mau adepin sendiri apa bertiga berempat? Berdua. Wah, ini lain lagi. Insya Allah Pak, ini piring nih di depan kita nih, cukup buat kita satu piring, kenyang kita insya Allah. Betul apa enggak? Betul ya. Tapi Pak, sungguh sayang, rasa syukur di antara hamba-hamba Allah ya, bervariatif. Ada yang dapetin duit 1 juta, dapat duit 1 juta, ya, biasa aja, biasa aja. Ada yang dapetin duit 50.000, rasa syukurnya luar biasa. Dapat duit 50.000, dia lihat duit itu, alhamdulillah, sampai ngomongnya itu terima kasih sama Allah, ya. Tulus dari hatinya. Dia ucap alhamdulillah, ya Allah, engkau masih berikan kami rezeki yang di tangannya mungkin rezekinya 50.000, tapi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia tahu rezeki itu bukan hanya fulus. Betul? Dengan duit 50.000 bisa ngasih makan anaknya, ngasih makan cucunya, tapi juga dia bersyukur kepada Allah Ta'ala yang bahwasanya Allah kasih rezeki juga, sehat badannya. Itu doain nih, yang karena sebab ada si jabang bayi, karena ada sebab si jabang bayi, di depan kita ada buah, salaknya lain, pisangnya lain, jeruk
Itu dalam kotak saya belum buka juga tuh tadi. Isinya apaan? Ya. Tapi ketahuilah, berkahnya yang nggak ada, kita semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau nggak ada 7 bulan, nggak ada Habib Toha kesini nih. Nggak ada kiai-kiai pada datang di sini, kita bisa bertegur sapa begini. Betul apa enggak? Banyak sekali ternyata Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang mengerti dirinya dalam nikmat, tapi ngertinya punya hikmah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kalau nggak dikasih hikmah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hikmah itu apa, Habib? Punya anak, itu nikmat yang perlu diresapi hikmahnya. Hikmahnya. Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, liman istafa. Hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah nyatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang kalau dikasih hikmah sama Allah, itu orang berarti dapetin kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Dengan hikmah ilmu yang dia peroleh, pemahaman yang benar yang ada di dalam kepalanya, dia jadikan dirinya, dia jadikan nikmat dari Allah untuk tambah dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu hamil, kalau dia paham, Ananda siapa? Dea dan suaminya Abdul Yamin, kalau beliau faham betapa besarnya nikmat dari Allah, karunia walaupun belum lahir nih, walaupun belum lahir, ya. Apalagi sampai nanti Allah kasih, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selamat ibunya, selamat bayinya, jadi qurratu ain li sayyidil kaunain wal walidain, insyaallah. Mudah-mudahan jadi qurratu ain. Ya. Kita semua tahu, kita terlahir pasti punya pasti punya emak. Ada nih yang hadir di sini. Nah, dulunya jatuh dari langit ada nggak? Tapi jatuh dari pohon mangga ada nggak? Tiba-tiba jatuh gitu kita, gedobrak aja begitu. Nah, ada orang tuanya nggak? Ada. Setiap yang terlahir pasti punya orang tuh, pasti punya orang tuh. Tapi tidak semua yang terlahir memiliki orang tua, dia punya kesempatan nikmat dari Allah menjadi orang tuh. Beda nggak? Beda nggak nih? Semua kita terlahir jadi anak pasti punya orang tuh, tapi tidak semua anak yang memiliki orang tua diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menjadi orang tuh. Boleh jadi belum nikah udah Allah panggil, betul? Nggak bisa jadi orang tua. Boleh jadi walaupun sudah nikah, Allah nggak kasih kesempatan rezeki berupa punya keturunan. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki biar bisa punya turunan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, kenapa tuh orang tua-tua dulu sampai dibilang tadi, orang tua kita, orang Betawi khususnya, kalau udah anaknya 7 bulan, dia undang orang-orang, dia undang para guru-guru, baca ratib, dia undang baca zikir, dia undang arwah untuk baca yasin, baca tahlil, dia undang tuh bacaan-bacaan maulid, dia ajak orang lain senang. Kalau tadi di awal saya katakan berarti orang kampung baru hatinya baik, karena memang orang ahlus sunnah wal harus punya hati yang baik, harus punya hati yang baik. Jangan ada. Udah tahu kita, ya, Ananda Dea sama Abdul Yamin bakal punya anak, berarti cucunya Kiai Haji Fasyali
Jangan berani-berani gitu, udah gede. Gue nggak percaya. Cucunya Kiai Fasyani Hatta tes DNA dulu. Oh sih itu larinya. Hah? Nyambung nggak nih? Makanya jangan banyakan main gitar. Lalu. Hah? Bukan ciri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu. Mohon maaf saya harus katakan. Kita diajarin sama guru-guru kita. Kita diajarin sama kiai-kiai kita diajarin sama ulama-ulama kita. Allah berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Biar apa? Selamat kita. Salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba nggak punya penilaian yang buruk terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi mengatakan begini. Kenapa saking perlunya nih hati yang baik, acara-acara tasyakuran semacam hari ini. Jangan sampai putus, sampai kita doang. Anak-anak kita nggak ngerti tentang ajaran-ajaran seperti ini. Ya. Allah Ta'ala nyatakan begini, wajabat mahabbati. Wajib hukumnya. Mendengki di antara sesama. Wajib. Pasti dapetin cintaku, kata Allah. Untuk siapa? Hamba-hambaku. Yang ngapain? Lil mutahabbina fiyya. Saling cinta. Mutazawirina fiyya. Salah. Wal mutabadilina fiyya. Saling membantu karena Allah. Kita Pak biarin datang nggak bawa apa-apaan, insya Allah Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Fasyani Hatta datangnya kita aja udah buat beliau girang, betul apa enggak? Betul apa enggak Pak? Girang, orang diundang, kita datangin undangannya, yang ngundang pasti girang. Padahal kita nggak bawa apa-apaan Pak. Tapi Sahibul Bait girang. Nggak akan ada itu semua tercipta, tercapai, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya baik. Ini Habib kenapa Habib ngomongin hati? Ya. Biar kita termasuk yang lagi mengandung dan calon bapak, mudah-mudahan pada ngerti, bebulu, paham nggak? Hati bebulu. Ini bener-bener nih, ya, jangan dibiasain. Emang kenapa Habib? Kok kita harus jaga kita punya hati Habib? Naam, hati seseorang nggak akan ada yang bisa tahu, apalagi nyeleminnya itu hati sampai sanubarinya, melainkan di situ hanya ada pandangan Allah Ta'ala, hanya Allah yang tahu isi hati seseorang. Betul apa enggak? Ini segini banyak nih. Saya ada yang tahu nggak saya lagi ketekan apa di dalam hati saya? Allah Ta'ala yang tahu. Tapi ingat, ulama ngasih tahu kita, biar kita mawas diri, jaga kita punya hati. Memang hati seseorang nggak ada orang tahu, tapi hati-hati, kata ulama, termasuk anak punya walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau suka bawain ini. Beliau ngomong begini, wajhuk mir'atu qalbik. Wajah Anda itu mir'atu qalbik. Kaca. Apa namanya? Cermin. Mir'atu qalbik, cerminan hati seseorang. Pengen anak punya hati yang baik dari sekarang nih. Umiknya, abaknya doain. Termasuk jaga juga hatinya. Umiknya, abaknya, biar suasana hati itu bagus. Ya. Sekelilingnya, biahnya, lingkungannya harus menopang juga. Kenapa nyetrum nanti ke jabang bayi? Termasuk asupan-asupan yang halal yang akan mewarnai hati seseorang nanti ketika berada di alam dunia. Tapi kalau udah terjadi, memang nggak ada satupun di antara kita tahu hati manusia. Betul, tapi ulama mengatakan hati-hati. Wajhu mir'atu qalbik. Wajah Anda ini adalah cerminan hati Anda. Ini saya lagi nggak ngomong orang ganteng sama orang jelek ya.
Dan saya juga lagi nggak ngegaremin diri saya, ntar orang mentang-mentang ganteng, ada yang lagi ngomong, enggak. Berapa banyak orang, mohon maaf, ya, mohon maaf, biasa-biasa aja, tapi temennya banyak, ya, nggak ganteng, tapi berapa banyak orang ganteng, putih, tinggi, udah kayak macam, masya Allah dah, ya, nggak ada yang demen dekat-dekat sama dia, betul apa enggak? Banyak Pak. Tapi orang biasa-biasa aja ganteng kita lihat enggak, tapi masya Allah dicintain sama orang, dicariin, pada kangen sama dia kalau nggak ada. Tuh, hati-hati. Wajah Anda, bukan saya lagi ngomong yang jelek atau yang enggak, di luar itu semua. Kita juga kepengen anak bakalan lahir ganteng, sehat, tapi yang lebih penting mudah-mudahan nih anak lahir keadaannya sehat, selamat, hatinya juga selamat. Itu yang paling penting. Kenapa emang dilanjutkan oleh para ulama? Ya tabayyana 'alal wajah ma tudmiru fil qalb. Orang kalau nyimpen hati nggak baik bakal kelihatan. Kenapa? Karena di dalam wajah seseorang itu akan tertampakkan, akan tersiratkan, ya, apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya, bersyukur kita masih ada Kiai Fasyani Hatta ngundang kita acara tasyakuran ini, ya, buat ngebenahin hati kita. Jangan tetangga beli motor baru kita meriang. Dari apa tuh? Dari mana tuh? Hati, Pak. Justru acara-acara seperti malam hari ini, mungkin ada di antara kita yang belum punya anak, diundang acara 7 bulanan, datang, hadir, ambil keberkahan dari acara-acara seperti malam hari ini. Siapa tahu emang lagi digerojogin tuh bahasanya itu. Paham digerojogin? Lagi dituang-tuang sama Allah. Dan saya yakin acara seperti ini adalah acara yang menjadi tujuan kita untuk diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Bacanya burdah. Tadi ada bacaan Quran, kumpul sama orang-orang soleh, hati kita pada baik. 40 aja Pak, 1 pasti ada wali bin auliyaillah. Apalagi saya yakin di sini lebih dari 40, betul? Tapi keluar dari sini ada orang yang nggak bisa ngambil manfaat. Siapa? Yang hatinya ketutup, ya, nggak dapat manfaat, hatinya ketutup. Kelihatan Pak, kelihatan nggak? Orang yang nih hari punya duit nggak usah banyak-banyak, 2,5 miliar. Allah Muhammad. Saya doain semuanya jadi orang kaya semua. Tapi kaya yang berkah. Ya, biar banyak hartanya juga yang halal, yang nggak ada siksaan setelahnya. Amin ya Rabbal alamin. Biar nggak usah banyak-banyak, kita pulang, kita tahu nih sekarang kita datang nih, kita punya duit 2,5 miliar. Beda nggak sama yang punya utang 2,5 miliar? Ini apa pada diem aja yang bilang ini? Beda apa enggak? Beda Habib. Yang punya 2,5 miliar sama yang punya utang 2,5 miliar. Jangan jalan ya Habib. Bayangannya kita bisa tahu. Bayangannya kita bisa kan? Bagaimana kita bisa lihat mukanya? Tampak jelas. Dan bukan hanya itu ikhwani. Bukan hanya muka. Orang kalau udah hatinya berbulu, kalau orang udah hatinya kemakan dengan kebencian, kedengkian, hasut dan lain sebagainya, pasti nggak usah lihat mukanya lagi dah. Udah pasti nggak enak dilihat. Ulama mengatakan begini, man sa'alahduh sa'alahduh. Orang kalau udah nggak enak dilihatnya, ya, mau ke Malang diusir, mau ke Jawa Timur diusir, mau kemana diusir. Ini paham nggak nih? Iya, satu lagi deh. Ini bukan kata Habib Taha deh. Saya teringat begini.
Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan begini, man sa'a khuluquh adzaba nafsah. Barang siapa orang ya, ngebiasain dirinya akhlaknya jelek, kata Imam Hasan Al-Basri bilang apa? Dia lagi nyiksa dirinya sendiri. Nyiksa diri, ketemu orang nggak salam, ketemu orang bawaannya 4, ketemu orang merengut aja, abus tuh bahasa Arabnya tuh, ya. Muka abus tuh begini, betekuk aja, udah pakai kayak pakaian kotor belum dicuci, belum setrika udah 7 bulan, merengut, abus tuh merengut aja. Ada orang demen nggak? Biar kata ganteng, Pak. Ya. Ini mudah-mudahan nih pulang dari sini hati kita pada benar semua. Ya. Nggak ada itu. Benernya benci nggak ada. Benernya benci nggak ada. Begitu juga nggak ada salahnya mencintai. Nggak akan salah dalam mencintai. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang yang jelek akhlaknya, ini kenapa saya ngomong begini biar didengar juga sama calon orang tua khususnya yang lagi 7 bulan malam hari ini. Ya. Pengen anaknya akhlaknya baik, orang tua harus akhlaknya baik. Pengen anaknya jadi ahli Quran, dianya juga harus jadi ahli Quran. Pengen anaknya cinta kepada Rasulullah, dianya harus juga cinta sama Rasul. Hidup kalau bahasa fisikanya aksi sama dengan reaksi. Kalau orang sekolah itu depan saya ini udah lama-lama semua nih kayaknya nih, sekolahnya nih. Hukum fisika itu ada aksi sama dengan air di kolam. Tenang nih air, tepok. Aksi kita nepok, reaksi air apa? Mon. Begitu juga tuh kata Imam Hasan Al-Basri. Orang kalau jelek akhlaknya, dia ngerusak dirinya sendiri. Adzab nafsah. Dia ngadab dirinya, gimana nggak diadab, pergi kemana-mana ditolak sama orang. Kenapa? Akhlaknya nggak bagus. Begitu juga hidup. Pengen anak kita jadi baik, kita dulu yang mesti memperbaiki hidup. Ini udah 10:30, Pak. Nanti enak lanjut aja. Ini kita dari maghrib udah 2 kali ngajar baru kemari. Ya, intinya man sa'alahduh sa'alafduh. Udah nggak enak dilihat, nggak pakai nungguin dah. Hikmah apa yang keluar dari mulutnya? Pasti akan keluar hal-hal yang negatif, bukan yang positif. Emang kenapa Habib dikatakan ju'ilal lisan? Al-lisan. Nih Pak, nih. Ini nih mulut nih, udah banyak penjagaannya. Bibir 1 penjagaan. Gigi 1 penjagaan. Lidah 1 penjagaan, tapi masih banyak aja kata-kata yang nerobos. Yang nggak pada jalurnya. Nyakitin hati orang lain. Ya. Jangan dibiasain itu ada di sekeliling kita. Saya sih yakin Jalan Kiai Haji Thohir, apa namanya tadi? Kampung Baru nggak ada Beb yang ngomong yang model begitu. Ya. Semua di sini orang-orang baik, Beb. Sama tetangga pada baik, alhamdulillah. Ya. Nggak ada. Yang ada mungkin di kampung saya di Tebet. Oh, saya tanya dari Kampung Baru juga ya, ya. Pak, hati-hati dengan lisan kita ya. Hati-hati. Ini sebagai tanda rasa syukur nih kita biar tahu diri kita. Biar mawas diri kita. Ya. Sebagai tanda kita rasa syukur kita kepada Allah, kita jaga kita punya lisan. Kenapa? Ju'ilal lisan rasulun minal janan. Ay al-lisan rasulun minal janan. Apa yang keluar dari lisan ini sebagai bukti
kiriman, utusan dari apa yang memang tersirat di dalam hati. Hatinya baik, ngomongnya pasti baik. Hatinya nggak baik, kotoran yang bakal keluar dari mulutnya. Masya Allah, orang baik-baik disangka turunan Yahudi. Turunan Yahudi. Hati-hati, kalau ini dibiarin bukan barang tentu atau bukan mustahil nanti gilirannya kita dianggap ini anak bukan anak ente ya. Tes DNA dulu dah. Paham sampai sini? Ada yang model-model di sini? Ada nggak? Kalau ada biar berdiri sekarang. Jangan beraninya di media sosial doang ya. Habib Toha ya urusan begini mah selangkah juga nggak mundur. Ya. Jangan dibiarin ada di tengah-tengah kita orang-orang yang suka bikin tasykik fid-din. Bikin kita bingung, bikin kita keder, udah baik-baik ulama-ulama kita ngajarin nih tasyakuran, kalau ada yang hamil ya, saling berbagi, saling mendukung, saling bahu-membahu ya, dalam ketakwaan, ngingetin dalam kesabaran ya. Masya Allah, masih ada keluarga besar Kiai Thohir dan lain sebagainya. Insya Allah nggak ada yang model-model yang aneh-aneh di sini ya. Ingat Pak ya, nggak perlu orang ganteng buat disukain sama orang, dan nggak juga diri kita menjadi selamat dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita doain calon jabang bayi menjadi anak yang saleh. Ini udah ketahuan laki atau perempuan. Wa ya'lamuna ma fil arham nih. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan. Mana si bapaknya? Ente. Dari tadi di depan mana? La ilaha illallah. Enggak ada yang ngasih tahu. Ente jangan kayak orang-orang berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong. Ya. Dari sekarang ya, mari sama-sama kita jaga kita punya hati biar apa anak keturunan kita biar pada baik hatinya semuanya ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Hati yang selamat Pak, hati yang selalu nyantel kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diberi nikmat bersyukur, dikasih cobaan dia bersabar, dan semuanya ya yang ada dalam hatinya adalah penghambaan kepada Allah, ikut-ikutannya kepada para ulama yang sambung menyambung tuh kecintaannya sebagai pengikutannya ke dalam syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad, menandakan kecintaan seseorang terhadap junjungannya, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh kita semua, wabil khusus sahibul bait, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini juga menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gabulkan segala hajat-hajat kita. Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Allah hindari kita semua dari bala, dari bencana, dari fitnah, dari orang-orang yang sengaja membuat diri kita bingung terhadap ulama-ulama kita, terhadap dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya dipenuhi dengan kecintaan di dalam hati kita. Allah singkirkan segala macam kebencian, kedurhakaan, dan tidak senangnya kita di dalam hati kita kepada siapapun, kepada makhluk apapun itu. Semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah kita kembali dari tempat ini, atau sebelum kita kembali dari tempat ini, mudah-mudahan Allah angkat segala derajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah maafkan segala khilaf salah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi para ulama, para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu. Maafin Kiai, maafin. Iyakum. Maafin. Terima kasih diucapkan kepada Habibana Mahbub Al-Habib Toha bin Ali As-Segaf yang telah banyak menguraikan
isi ceramah terkait dengan acara 7 bulan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat khusus buat keluarga Shahibul Bait dan juga untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, para asatizah yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkat kepada acara yang terakhir, yakni pembacaan tahlil, tahmid dan surah-surah pendek lainnya, sekaligus pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram